Kalau ngomongin tentang cinta, kita perlu tahu apa itu pengertian cinta. Secara umum, Dr. Abdullah Nasin Ulwan dalam buku Cinta dalam Pandangan Islam menjelaskan bahwa cinta adalah perasaan jiwa, getaran hati, pancaran naluri, dan terpautnya hati orang yang mencintai pada pihak yang dicintainya. Dengan semangat yang menggelora dan wajah yang selalu menampilkan keceriaan. Wah, rasanya berbunga-bunga sekali ya kalau melihat pengertian cinta menurut dokter tersebut. Bahkan Allah pun telah menyebutkan tentang cinta juga dalam Al-Quran. Ini bunyinya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, bahwa manusia akan mencintai lawan jenis, anak-anak, harta benda, dan lain-lain. Makanya, manusia itu bisa mencintai, punya fitrah mencintai. Yang pertama mungkin mencintai sesama manusia, entah itu saudara kita atau pasangan kita. Yang kedua, kita mencintai dunia, entah itu harta benda atau jabatan. Allah bilang, itu adalah kesenangan dunia. Tapi Allah mengatakan di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik. Berarti ada yang perlu kita sadari, bahwa cinta di dunia itu semu dan sementara. Allah memberikan cinta itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dari dua ayat di situ dijelaskan bahwa Allah lah yang memberikan rasa cinta kepada manusia dan hati manusia yang beriman. Dan di ayat keduanya pula bahwa rasa cinta itu akan diberikan kepada pasangan yang telah menikah. Maka pertanyaannya adalah, apakah ada rasa cinta di luar pernikahan? Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau di luar pernikahan itu bukan rasa cinta dari Allah. Itu adalah nafsu yang dibalut cinta oleh setan. Makanya dalam Islam tidak ada tuh istilah pacaran. Lah, kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan rasa cinta bagi yang melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Pacaran itu sangat identik dengan zina. Zina itu ada banyak macamnya. Saat kita memandang yang bukan mahram kita dengan perasaan yang lebih, itu namanya zina pandangan. Lalu zina hati, mengingat, menghayal tentang seseorang. Terus ada zina tangan, sudah mulai pegang-pegangan tuh, peluk-pelukan, dan yang lain-lain. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terlepas dari semua itu, atau bahkan kita tidak mendekati semua itu. Padahal Allah melarang manusia untuk mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Mendekati saja terlarang, apalagi mendekatinya. Atau apalagi kita udah nyemplung di sana. Nauzubillah kan? Allah mengulas bahwa manusia jangan sampai mengikuti langkah setan. Karena setan jelas-jelas musuh yang nyata bagi kita. Dan jangan sampai kita menjadikan setan itu teman. Jangan kita ikuti. Makanya Allah menjelaskan bahwa manusia harus mencintai
Itu satu, hanya mencintai Allah. Kalau mengaku beriman, maka cintalah kepada Allah. Allah Sang Maha Besar. Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Apapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka pasti akan menyesal. Serem gak sih kalau kalian mendengar ayat tersebut? Ya, maka jika kita mencintai Allah, kita akan mencintai apa yang kita cintai. Kita akan mencintai apa yang dicintai Allah. Kita cinta pada Rasul, kita cinta pada alam, kita cinta pada saudara seiman. Semua cinta yang kita lakukan hanya cinta kepada Allah, hanya karena Allah. Karena kalau kita cinta, maka kita akan menuruti perintah yang kita cintai. Pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa mencintai yang Allah larang kita cinta? Jangan-jangan kita tidak mencintai Allah. Oleh karena itu, mari kita mengenal Allah lebih dalam, lebih dekat, agar kita bisa mencintai Allah dengan benar. Kenapa kita harus mencintai Allah dengan benar? Karena coba kita renungkan, semua rezeki itu dari Allah, semua kenikmatan itu dari Allah. Kita berkedip saja Allah yang mengatur. Coba kalau gak diatur Allah, harus diatur oleh kita. Cuma buat berkedip saja, kita jadi gak bisa ngerjain sesuatu yang lain. Karena mikirin, saya udah berkedip belum ya? Saya udah ngedip apa gimana ya? Bayangin, Allah yang atur. Belum juga hidung yang bernapas, apalagi jantung yang berdetak. Masya Allah, semua Allah yang mengatur. Karena mencintai kita, maka masihkah kita mencintai